Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alexander Eppen dan hari ini kita akan membahas bersama-sama kenapa banyak orang yang kecewa dengan asuransi. Kalau teman-teman pertama kali menonton video ini atau teman-teman sudah menonton video-video sebelumnya, jangan lupa saya ingatkan untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Bisa di-share video ini ke orang-orang yang membutuhkan. Dan saya ingatkan teman-teman silakan ditonton video ini sampai habis supaya kita tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, hari ini kita akan melihat kenapa sih banyak orang yang kecewa dengan asuransi dan banyak orang yang underestimate dengan asuransi. Waktu saya tawarkan asuransi, mereka langsung enggak, saya nggak mau asuransi, atau mungkin mereka langsung menghindar sama saya. Ternyata ketika saya survei di lapangan, ternyata ada 4 hal yang mungkin membuat nasabah itu kecewa dengan asuransi, membuat nasabah itu anti dengan asuransi. Yang pertama adalah nasabah tidak pernah diajarkan atau diinfokan kalau asuransi itu bayarnya seumur hidup. Hah? Bayar seumur hidup? Kenapa bisa bayar seumur hidup? Karena asuransi itu emang dari awalnya didesain untuk dia bayar seumur hidup. Mungkin kalau teman-teman punya asuransi mobil atau teman-teman punya mobil, pastinya kita membayar asuransi seumur hidup ketika kita mau pakai mobil itu. Biasanya kita beli mobil, kita bayar asuransi 5 tahun, maka asuransi kita bisa dipakai selama 5 tahun. Konsep itu sama dengan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Asuransi itu bayarnya seumur hidup. Nah, banyak nasabah kecewa ketika dia membeli polis asuransi, ditulis di polis itu hanya membayar selama 10 tahun. Tetapi ketika dia melewati tahun ke-11, tahun ke-12, tiba-tiba perusahaan asuransi memberitahukan kalau dia harus top up atau membayar lagi karena mungkin biayanya kurang atau mungkin uangnya sudah mau habis. Makanya di situ banyak nasabah-nasabah asuransi yang kecewa dengan asuransi, merasa dia ditipu karena dia tidak diinfokan dari awal. Saya bukan membela perusahaan asuransi, tapi kenyataannya memang asuransi itu harus bayar seumur hidup. Jangan pernah kita berpikir untuk bayar asuransi cuma 2 tahun, 3 tahun selesai dan kita bisa di-cover selama seumur hidup. Tidak, teman-teman. Tapi bayar asuransi itu adalah bayar seumur hidup. Yang kedua, teman-teman, kenapa banyak nasabah yang kecewa dengan asuransi atau calon nasabah yang kecewa dengan asuransi? Karena nasabah tahunya investasi di asuransi unit link itu pasti naik. Nah, ini ada pemahaman yang salah. Investasi di asuransi unit link itu bukan tempatnya, teman-teman. Kita tidak berinvestasi di asuransi unit link. Tujuannya apa ada asuransi unit link? Unit link itu adalah sebuah produk di mana ada asuransi dan investasi yang digabungkan jadi satu. Tujuannya apa diciptakan itu? Tujuannya supaya ketika nasabah telat bayar, nasabah tidak ada uang untuk membayar, atau nasabah ada keperluan mendadak sehingga dia tidak bisa membayar asuransi, investasi itu akan dipakai untuk membayar biaya asuransi yang wajib dibayar setiap bulan, setiap tahun. Nah, makanya poin kedua ini sangat penting untuk kita tahu. Investasi di unit link itu belum tentu naik. Kalau kita lihat di tabel, ada tabel 5%, 10%, 15%, bahkan ada yang tulis di 20%. Tentunya ini hanya sebuah tabel estimasi. Jangan sampai kita ngerasa ini sebuah kepastian yang asuransi kasih, ada nilai investasi yang bisa kita ambil sewaktu-waktu. Itu sangat salah, teman-teman. Makanya yang kedua ini kita harus tahu, investasi tidak pada tempatnya untuk kita taruh di asuransi unit link. Yang ketiga, teman-teman, ada pemahaman yang salah tentang biaya asuransi, yaitu biaya COI, cost of insurance, dan COR, cost of rider. Biaya asuransi ini banyak nasabah taunya flat, sama sampai dia nanti tua 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Faktanya apa? Faktanya adalah biaya asuransi ini akan naik seiring usianya. Kalau usia kita bertambah, otomatis biaya asuransi akan naik. Kalau teman-teman pernah membeli asuransi, tentunya biaya asuransi orang tua usia 50 dengan biaya asuransi anak muda usia 20 tahun itu kan berbeda banget preminya. Premi usia 20 tahun tentunya lebih murah dibanding premi usia 50 tahun. Dan ada satu lagi penyebab di mana biaya asuransi bisa naik, yaitu adalah di mana kalau di negara ini biaya kesehatan semakin naik, maka biaya asuransi kesehatan di asuransi itu juga akan mengikuti. Kalau kita lihat kondisi tahun ini ada pandemi, ada corona, biasanya akan dihitung ulang, teman-teman, semua biaya asuransi karena semua perusahaan asuransi membayar klaim begitu banyak dan itu akan mempengaruhi di nilai biaya asuransinya. Dan yang keempat, kenapa banyak nasabah yang kecewa? Karena ketika mereka melakukan klaim, tidak ada agent yang mungkin bisa membantu atau mengurus klaim dengan baik. Makanya banyak nasabah yang kecewa dengan asuransi. So, teman-teman agent, pastikan ketika kita menjadi agent, kita bisa mengurus klaim dengan baik, kita bisa menguasai produk dengan baik, kita bisa menjelaskan dengan benar. So, teman-teman, baik nasabah atau agent, kalian bisa menonton video ini dan mungkin video ini bisa
bisa bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa memiliki asuransi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain dan bisa like, komen, dan subscribe. See you on the next video.